Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Amlioto, podcast resmi BMKM Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang membahas inspirasi, semangat perubahan, dan cerita-cerita ikonik mahasiswa berprestasi. Kenalin, aku Yoselfi Cintayulandari dari Riskominfo BMKM FP Unan. Dan aku Nabila Fadila dari Riskominfo BMKM FP Unan. Kami bakalan nemenin kalian di episode perdana Amelio Talk dengan tema akademis tapi aktif. Gimana sih caranya biar nggak jadi mahasiswa yang biasa aja? Karena kita semua tahu jadi mahasiswa nggak cukup dengan hadir di kelas aja, tapi juga aktif. Tapi nggak bisa sembarangan juga nih. Nah, harus tetap seimbang sama tanggung jawab akademik. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa inspiratif, yaitu mahasiswa dari Prodi Agribisnis Universitas Andalas yang berprestasi di organisasi, magang, dan juga aktif di mengikuti perlombaan. Langsung saja kita sapa Bang Fatur Rahman Al-Pradani. Selamat datang di Amelia Talk, Bang. Oke, halo semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dari BMKM FP Unan. Terima kasih kepada Atta dan juga Nabila. Salam kenal dan salam hangat dari saya untuk semuanya. Nah, Bang, sebelumnya makasih banget sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Amelio Talk ini. Dan jujur ya, kami ini melihat Abang sebagai salah satu sosok bukti nyata kalau mahasiswa tuh bisa loh all out di akademik dan non-akademik. Nah, mungkin dari kami yang pertama itu Abang bisa ceritain gimana sih Bang awalnya bisa menjadi seorang akademis kampus? Oh, akademis kampus ya, Atta. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, dari awal memang punya keinginan gitu kan masuk ke Unan ini tidak hanya menjadi seorang mahasiswa tapi juga bisa berperan lah di berbagai sektor yang ada yang bisa aku jalanin gitu kan. Jadi aku dari awal itu punya pandangan kalau misalkan bukan tentang seberapa besar kampus yang kita tempati tapi seberapa besar dampak yang kita bisa berikan kepada kampus. Nah, jadi itulah yang jadi pegangan setiap hari, setiap tahun, setiap semester yang selalu aku kembangin untuk dapat bisa memberikanlah yang terbaik untuk kampus dan juga untuk diri aku pribadi sendiri nanti. Abang sendiri mungkin dari SMA emang udah aktif ikut organisasi ini itu emang udah suka nih di organisasi gitu, atau mungkin baru mulainya dari kuliah ini Bang? Kalau organisasi aku pribadi memang baru mulai dari SMA. Dulu SMP itu nggak ada organisasi sama sekali. Dulu terakhir SMP itu kayaknya cuma Rohis 1 SMP. Nah SMA itu baru mulai terbangun keinginan gitu, kayak SMP ngapain aja sih kemarin, kayak nggak ada ngapa-ngapain, pulang sekolah, tidur, belajar, bertugas segala macam. Nah mulai dari SMA lah mulai terbangun ada keinginan-keinginan. Nah keinginan itu awalnya ya ada di pikiran aja gitu kan. Nah kalau di pikiran aja kayaknya bakal lupa gitu kan kalau kita punya wishlist gitu, semua keinginan cuma ada di pikiran. Nah tapi aku mulai coba buat catat satu-satu. Ada dulu tuh di SMA ada buku kecil yang aku punya, itu isinya 100 keinginan dalam SMA. Nah jadi aku buat 100 mulai dari akademik, mulai dari nilai rapot, mulai dari ikut lomba, mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi semuanya mulai ditulisin satu-satu. Nah di SMA lah mulai untuk mencoba ngembangin, ikutin organisasi, awalnya ikut OSIS, kemudian mulai coba belajar tentang riset, KTI. Nah di sanalah awal mula kecintaan terhadap dunia akademis gitu kan, dunia penulisan. Nah, akhirnya berlanjutlah di tingkat kuliah ini gitu kan, dengan bekal yang ada di SMA, coba masuk ke kuliah, ikutin program-program, belajar dari senior-senior, belajar dari yang sudah lebih dulu tentang kepenulisan, organisasi. Awalnya coba ikut di kepanitiaan, di himpunan dulu, ada namanya Asia loh. Kemudian masuk ke himpunan, bertahap naik ke BMKM FP Unan, mencoba untuk tahap ke kampus dan belajar. Akhirnya adalah pengalaman selama kuliah ini kan. Selama kuliah juga tidak hanya ingin organisasi aja gitu, punya keinginan kayaknya perlu nggak sih kita punya achievement di setiap tahunnya gitu kan. Jadi ya itu yang jadi motivasi buat adalah yang bisa kita capai setiap tahunnya, minimal 1 atau 2 gitu kan, yang bisa kita raih setiap tahun. Jadi itu sebenarnya pegangan yang
biasa aku pegang hingga saat ini gitu. Berarti abang memang udah dari SMA gitu ya bang? Iya, udah mulai dari biasa SMA. aktif gitu. Ini kalau boleh tahu Universitas Andalas ini dulu emang kampus impian abang atau mungkin sebelumnya abang bermimpinya di UGM, di UI gitu kan? Oh ya, kalau dulu itu abang sebenarnya pengen jadi dokter. Jauh ya bang, dokter ya? dokter dari dokter ke pertanian gitu kan, kayak suatu yang sangat jauh gitu ya. Dulu dari SD memang cita-cita jadi dokter, SMP dokter, SMA dokter, sampai akhirnya kelas 3 di tahap-tahap akhir itu kayaknya mulai merasa gitu kan, dari mulai pelajaran udah diikutin kayaknya bukan bidang aku lah kayaknya gini kan. Ada hal yang bisa lebih dieksplorasi melalui hobi dan juga melalui minat-minat yang lain yang pernah didukung di SMA. Akhirnya dulu tuh sempat menginginkan di ITB sama IPB gitu kan. Dulu kan SBMPTN dulu tuh kan. SBMPTN itu pilihan pertama aku tuh di IPB. IPB Andalas nih pilihan kedua. Second choice. Tapi second choice ini yang memberikan harapan gitu kan. Kita akhirnya lah dapat di pilihan kedua, pertanian, agribisnis. Alhamdulillah setelah jalanin ada awal-awalnya pasti kurang mengenali gitu kan. Dokter masih terbayang-bayang terus gitu kan, terbayang-bayang terus. Tapi selama jalanin kayaknya oke lah gitu kan, dari mulai pelajaran segala macam bisa mengikuti dan bisa menyeimbangkan lah gitu masyarakat. Akhirnya cinta kan tumbuh secara tiba-tiba gitu kan. Akhirnya mulai menggeluti semua tentang pertanian, mulai mengikuti lah gitu apapun tentang pertanian, sampai akhirnya memang udah yakin inilah tempat yang terbaik yang udah dipilih gitu. Kalau di IPB abang ngambil jurusan agribisnis juga kah? Enggak, kemarin apa ya bang, sains komunikasi nggak salah. Sains komunikasi ya. Masih bukan pertanian juga ya? Enggak, pertanian juga. Pertanian ini emang kemarin itu waktu dapatnya emang kayak ya dari guru awalnya tentang agribisnis kan, karena di SMA itu abang pernah mengikuti lomba riset dan notabene tentang pertanian gitu kan. Jadi kayak guru nih tahu abang nih punya arah ke sana gitu loh, kenapa nggak coba dikembangin agribisnisnya kan. Kalau orang bilang banyak setengah IPA setengah IPS gitu kan. Jadi balance lah gitu, cocok lah untuk diri aku pribadi yang lebih seimbang antara IPA ataupun IPS, tidak lebih salah satu gitu kan. Ya udah coba aja, ternyata memang lebih cocok di sana gitu. Abang pernah ngerasa itu kalau kan udah di agribisnis nih, pernah ngerasa awalnya pernah ngerasa salah jurusan nggak bang? Pernah. Pasti pernah ya bang? Iya, karena apa ya, wajar lah ya kak, kalau misalkan kita kan punya impian masa kecil itu kan kayak masih terngiang-ngiang gitu ya kan. Misalkan Atta punya mimpi apa dulu, kayak abang punya mimpi dulu jadi seorang dokter gitu kan. Sampai akhirnya abang pernah waktu tahun pertama itu kan masuk UNAN agribisnis, abang masih coba SBMPTN lagi, ngambil kedokteran Unsia. Kedokteran lagi tetap ada lah keinginan, kayaknya cobalah kedokteran, ambillah kedokteran Unsia di SBMPTN-nya. Ternyata nggak dapat, memang yang udah nggak dapat. Udah aku coba lagi ambil beasiswa luar negeri, namanya Turki Burs Lady kan. Udah sampai tahap wawancara, tapi memang tidak dapat juga. Udah sampai akhirnya merefleksi diri lah gitu kan, kayak dari semua yang udah dikerjakan sama apa yang sudah diberi ini, kayaknya harapan kita nih nggak sejalan gitu kan. Artinya kayak memang ada tempat yang lebih baik yang udah disiapin gitu loh. Kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana di agribisnis nih, di pertanian. Siapa tahu memang masa depan aku di sana gitu. Ya udah akhirnya mantapkan aja, yakinkan diri kalau memang semua yang udah dipilih sama yang di atas ya itu yang terbaik gitu hari ini kan. Udah akhirnya jalanin lama-lama suka juga gitu. Lama-lama suka juga. Jalanin aja dulu. Betul. Terus nih Ata mau tahu, abang dari semester 1 itu mungkin pas maba dulu udah planning nggak ini semester 1 mau ngapain, semester 2 mau ngapain, harus lulus 3,5 tahun mungkin, mau kerja di mana nanti, mungkin udah terplanning nggak bang pas awal maba? Iya, mungkin itu ya yang banyak dari kita nggak terlupakan gitu tentang namanya planning gitu teman-teman. Planning ini merupakan hal yang penting dalam kita
hidup sehari-hari gitu. Kadang orang tidak tahu mau ngapain hari ini itu karena tidak ada yang mereka tunggu gitu kan. Betul nggak? Kalau misalkan Atta atau Nabila gitu kan mau ke kampus tapi nggak ada yang ditunggu, kira-kira semangat nggak? Enggak kan gitu kan. Itulah sebagian besar kita tuh kadang melewati untuk men-set sesuatu yang ada di depan kita. Jadi kalau aku dulu dari mulai masuk itu memang punya keinginan besar gitu, karena memang dulu sebelum masuk kuliah memang sudah didoktrin sama orang tuaku gitu, kayak ayah dia ngomong gini, kalau misalkan dimanapun Dani kuliah gitu, mau di Bengkulu, di kampung ataupun di luar, jadilah pemain, jangan hanya jadi penonton. Artinya kayak kita yang mengambil peran gitu kan, mengambil peran walaupun kita orang baru di sana, walaupun kita apa ya, rantau di sana kan, artinya kita harus mengambil peran. Nah itulah jadi pegangan bahwa memang harus memiliki tujuan yang jelas ketika masuk kuliah. Nah waktu awal maba aku nulis itu di dinding pakai sticky note kecil-kecil. Semua wishlist per tahun. Tahun pertama ikut lomba ini, kedua ikut apa waktu itu ada lomba debat, waktu itu lomba debat, menjadi panitia ini, menjadi pengurus himpunan, pengurus BEM, ikut lomba segala macam ini semua, lulus 3,5 tahun, habis itu ikut partisipasi ini segala, pokoknya ditulis semuanya di dinding itu. Nah setiap bangun pasti kita ngeliat itu kan, jadi kayak ada motivasi yang mau kita capai di hari esok. Jadi itu yang memang membuat kita lebih terpacu untuk berproses gitu kan. Itu yang sebagian besar kita terlewatkan gitu kadang kan, planning itu setiap tahun. Dan planning paling sederhana yang aku buat itu, aku minimal setiap tahun itu wajib itu kayak memang harus ada achievement yang memang mayor lah, yang besar gitu kan, entah itu lomba, entah itu mendapatkan magang, entah itu apa. Alhamdulillah memang semua yang terus itu bisa tercapai satu-satu, walaupun waktunya nggak langsung gitu kan, kayak tahun ini mau ini tapi tahun ini belum dapat, kayak oh tahun depan ternyata kan, kayak gitu pasti ada dapat terus menerus. Intinya memang harus dituliskan semuanya, dan alhamdulillah selama ini bisa tercapai gitu. Alhamdulillah. Nabila pernah nggak nulis di sticky note gitu kan untuk jadi motivasi? Ada sih untuk kayak planning untuk ikut organisasi apa aja, atau mau ikut kepanitiaan apa aja gitu. Wah kasih belum ya, mungkin ini bakalan jadi apa ya, inspirasi juga buat kita dan teman-teman nih yang lagi nonton untuk selalu mendoktrin diri sendiri gitu biar tetap semangat. Nah salah satunya bisa dengan menulis sticky note dan list gitu. Betul. Pagi bakalan dilihat juga kan. Ya, terus kalau misalnya kan abang ada bikin list gitu kan. Nah kalau salah satunya ada nggak yang belum terwujud, dan pas nggak terwujud itu gimana cara, pasti ada kayak kesel gitu kan bang, kayak gimana cara biar hal itu baik gitu selanjutnya gitu. Pasti ada ya Nabila. Kalau misalkan dari sebanyak itu misalkan 100 lah yang kita buat ya, paling yang sekarang baru dikasih sama Allah tuh paling 50-nya gitu kan, atau 70-nya. Nah sisanya belum kita dapatin gitu, kayak misalkan gagal atau segala macam. Banyak wishlistnya sebenarnya. Kalau mau lihat catatannya nanti banyak macam-macam itu, sampai dari yang bagus-bagus sampai yang wishlist aneh-aneh pun ada di situ. Pokoknya banyak yang belum tercapai. Nah bagaimana cara aku untuk menghadapi itu kan, karena aku percaya kalau misalkan semua itu bagian dari proses gitu ya. Kita manusia itu perlu proses, perlu mencoba, dan perlu percaya, dan perlu keyakinan. Jadi aku selalu menanamkan bahwasanya apa yang aku pikirkan harus aku percayai gitu. Misalkan aku memikirkan untuk mendapatkan A, aku percaya kalau misalkan pasti bisa dapat itu. Dan walaupun nanti pada waktunya itu belum dapat, tetap percaya juga pasti dapat, entah dengan bentuk yang lain atau dengan waktu yang lain, kesempatan yang lain, itu pasti akan dapat. Nah misalkan contohnya kayak apa ya, sekarang wishlist aku di awal itu tamat 3,5 tahun kan. Nah sekarang kan udah nggak lewat itu kan. Nah pasti merasa terpikirkan lagi kan, kok belum selesai juga gitu. Ternyata setelah aku pikir-pikir,
semua itu tidak tentang planning kita sendiri gitu kan. Ada planning yang lebih luas lagi yang udah tercatat sebelum kita ada gitu kan. Planning dari Yang Maha Kuasa gitu. Nah, kita memang harus bisa mempercayai itu, dan memang tugas kita ya percaya dan jalanin. Itu aja. Percaya, jalanin, lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Memotivasi diri sendiri, meyakini kalau semua pasti bisa, pasti selesai, dan pasti terlewati. Itu terus setiap hari kalau misalkan gagal, coba lagi. Dan paling penting juga kita harus bisa menemukan lingkungan yang mensupport keinginan ataupun mensupport mensupport visi kita gitu. Misalkan kita punya visi untuk ingin A gitu, lingkungan yang seperti apa yang bisa mendukung kita untuk visi itu. Nah, kita harus punya itu. Nah, karena lingkungan itu sangat berpengaruh untuk motivasi kita, semangat kita kan. Kalau kita berada di lingkungan yang tepat, kita bakal on the track gitu kan. Jalan kita tepat juga gitu. Kita akan lebih semangat lagi, kita akan lebih serius lagi. Walaupun kita gagal berulang, kita bakal coba bangkit lagi gitu. Abang selain menjalani kegiatan dan kesibukan sebagai mahasiswa yang kuliah setiap hari gitu kan. Nah, atau pengen tahu dong achievement abang gitu yang besar gitu, yang nggak semua orang nih bisa nih, apalagi buat kita nih bisa jadi motivasi pastinya. Oke, achievement terbesar ya dari sektor apa lu nih? Kalau menurut aku dari lomba-lomba. Dari lomba okay. Dulu. Dari lomba kalau yang paling besar kayaknya waktu 2000 berapa ya? 2023 pernah ikut lomba riset internasional, ISTEC namanya. Waktu itu alhamdulillah dapat medali perunggu. Alhamdulillah, itu waktu itu partnernya dari HI, ada Fatimah sama Hafiz. Nah, kalau nonton, nah itu orangnya. Itu lomba waktu itu di Bali, alhamdulillah dapat perunggu. Itu sih kalau paling besar ya dari segi tingkatannya gitu. Kalau misalkan untuk yang lain ya tahun lalu alhamdulillah dapat berkesempatan ikut MSIB. MSIB. Magang di Bepom waktu itu. Iya. Ada lihat di IG-nya ada. Iya, lihat ya. Ya, alhamdulillah waktu itu dapat magang di Bepom, kesempatan yang sangat besar ya, dari banyaknya peserta, banyaknya aplikan, alhamdulillah bisa terpilih dan sangat-sangat mengenali dunia kerja di sana. Kayak memang gini ya kerja dia, kayak apalagi waktu itu penempatannya di Jakarta gitu kan, kayak wow, orang Jakarta tuh gila sibuk kali gitu kan, kayak gesit semua, nggak ada yang berhenti gitu. Kayak misalkan kita jalan gitu kayak ke stasiun atau segala macam, lihat padatan, ini orang nggak ada capeknya apa gitu kan, kayak wah, jadi kayak itu sebenarnya yang mau aku cari gitu kan, pengalaman seperti itu, kayak melihat orang-orang yang lebih giat lagi itu seperti apa, orang yang hardworking itu seperti apa. Itu memang yang aku inginkan dari sebuah magang di tempat orang gitu. Itu sih kalau pengalaman yang paling berkesan selama kuliah ini. Abang pernah nggak nih, kan kayak tadi tuh abang bilang riset lagi nih, atau perhatikan dari tadi riset gitu, dimana ya riset tuh otak bekerja banget kan untuk meriset satu masalah gitu atau satu topik. Nah, abang pernah nggak sih ngerasa capek gitu, kayak udahlah malas gitu. Kalau bahasa kita sakitnya udahlah capek, tahu cukup panik deh ya. gitu. Iya, panik mah. Nah, itu abang gimana tuh caranya biar bisa bangkit lagi, semangat lagi gitu? Ya, capek itu manusiawi ya, kayak pastilah capek, kayak deh hari-hari kok ngalah kok ada aja kesibukan segala macam. Tapi enak capek karena sibuk sih, pada capek nggak ngapa-ngapain kan. Ya bener sih. Bener kan? Ya. Kan? Jadi kalau aku pribadi memang kalau ya gimana ya, kayak lebih suka ada kegiatan sebenarnya, lebih suka ada kegiatan, dan orangnya memang tipikal orang yang kalau dibilang kompetitif ya lumayan lah, kayak memang ada keinginan untuk mau bersaing lah gitu, mau bersaing dan tidak mau kalah dari orang lain. Ya walaupun itu dalam hal dalam hal perlombaan memang harus seperti itu kan, tapi
karena ada keinginan kayak gitu, jadi kayak memang nggak bisa berhenti aja gitu, kayak memang harus ada walaupun capek, coba lagi. Nah waktu capek ya, misalkan contohlah kayak skripsi ini capek nanti, waktu skripsian ini capek gitu kan. Nah cara menghadapinya memang kita perlu ngasih waktu juga gitu kan. Kita walaupun kita sibuk, walaupun kita aktif, kita memang harus memberikan ruang buat diri sendiri kita juga. Nah kita juga nggak bisa juga terlalu nge-push diri sendiri kita buat A, buat B, buat C, buat D, nggak bisa juga. Kita harus juga memberikan waktu, berikan ruang, berikan kejujuran buat diri sendiri kita. Misalkan diri kita bilang capek nih, ya udah kita akuin dia capek, kita istirahat dulu, berhenti dulu, tarik nafas dulu, tenang dulu, tenangkan diri, baru lanjut lagi. Nah itu yang biasa aku lakuin ya, kalau misalkan lagi capek ya memang udah istirahat aja, kayak seharian nggak ngapa-ngapain tuh pernah juga, kayak misalkan hari Minggu atau Sabtu memang daripadanya seminggu yang udah dilakukan, ya udah istirahat aja di kos aja ataupun nggak ada kegiatan. Memang perlu untuk kayak gitu, karena kalau misalkan semua terlalu di-push atau segala macam, nggak baik juga buat diri kita sendiri. Kita nggak punya waktu untuk mengenali diri kita, mengevaluasi diri kita. Karena kalau waktu-waktu kita udah capek, kita diam, itu diri kita bakal refresh gitu, kayak bakal lebih mengetahui, oh hari ini kemarin udah ngapain aja sih, apa yang kurangnya segala macam. Nah bagian evaluasi juga, nah perlu juga ambil waktu-waktu seperti itu untuk bisa menenangkan lah sedikit apa yang udah dilakukan. Terus gimana sih cara Bang menyeimbangi dari ikut organisasi sama perlombaan dengan kegiatan di pembelajaran di kelas gitu? Kayak gimana Bang membagi-bagi waktu, manajemen waktu ya. Sebenarnya kalau manajemen waktu, kalau dari aku pribadi itu kalau orang-orang kayak punya jadwal gitu kan, kayak punya jadwal hari ini A B C D. Nah itu tipe orang yang jarang buat nyatat kayak gitu. Jangan dicontoh ya, jangan contoh. Soalnya memang nggak kebiasa gitu buat mencatat gitu kan, mencatat kegiatan kita sehari-hari. Tapi lebih kepada kayak ya di pikiran aja, di pikiran, dan juga membaginya memang gimana ya, kalau dibagi-bagi kali nggak terlalu dibagi-bagi kali gitu kan, kayak memang tentuin aja skala prioritasnya apa gitu kan. Misalkan kita lagi punya sesuatu yang urgent dalam waktu dekat, ya udah kejar itu dulu misalnya. Atau misalkan kita kayak mahasiswa akhir nih, ada skripsi gitu kan, nah dosen minta bimbingan minggu depan, tapi kita ada organisasi. Nah mana yang lebih urgent itu kira-kira? Nah, bimbingan. Nah coba kita maksimalin itu dulu, selesain apa yang di revisi sama dosen dulu, perbaiki semuanya dulu, selesai itu baru lanjut yang lain. Nah jadi kalau untuk membagi waktu per hari itu jarang ya, tapi lebih kepada apa yang ingin dituju dalam waktu dekat gitu. Misalkan dalam minggu ini ada A, ya udah itu utama didahulukan terlebih dahulu. Nah misalkan yang lainnya itu bisa untuk dikesampingkan sebentar, nah itu coba buat kita lakukan nanti setelah selesai ini. Jadi kita harus bisa mengotak-ngotakkan juga, ngotak-ngotakkan skala prioritas. Nah dan paling penting adalah bukan tentang membagi waktunya saja, tapi menikmati waktu itu. Nah kadang kita udah membagi nih, tapi kita tidak menyukai apa yang sudah kita bagi gitu kan. Misalkan kayak kita ikut lomba, tapi kita tidak suka, kita suntuk, kita pusing. Nah itu kan jadi masalah juga, hasilnya nggak maksimal. Nah setelah kita membagi, kita harus menyukai, menikmati waktu itu. Ketika kita harus bekerja sebagai seorang organisasi, kita nikmati waktu sebagai organisasi itu. Ketika kita bekerja sebagai seorang yang mengikuti lomba, kita nikmati waktu proses itu, sehingga hasil-hasil terbaik itu bakal terakumulasi nanti dari perasaan yang baik juga gitu. Jadi intinya selain membagi, kita harus menikmati waktu yang sudah kita miliki gitu. Ternyata menjadi seorang aktivis tuh seru ya Bang. Kalau dengar seru. Nah terakhir nih Bang, mungkin dari Abang boleh memberikan closing statement. Nah juga pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton podcast kita masih rebahan nih ya, masih bingung mau
mau gimana ke depannya, atau siapa tahu teman-teman mau jadi akademis juga nih kayak Bang Dani. Nah, kita dengarkan dulu. Oke, terima kasih Yatan dan juga Nabila. Mungkin gini ya teman-teman, dari semua yang sudah kita diskusikan hari ini, sebenarnya di sini bukan tentang siapa diri aku ya, tapi tentang bagaimana kita melihat sebuah momentum, sebuah pelajaran, juga sebuah pesan yang bisa kita ambil secara bersama-sama. Nah, menurut saya dalam perjalanan sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai anak muda, kunci dari sebuah perjalanan adalah pikiran kita sendiri. Nah, semua bisa kita lakukan asal kita percaya pada diri kita, pada pikiran kita. Pikiran itu dapat menjadikan kita menjadi seorang yang sangat kuat dan juga dapat menjadikan diri kita menjadi orang yang sangat lemah. Nah, dengan pikiran kita dapat mengubah apapun yang orang-orang bilang tidak mungkin, orang-orang bilang mustahil gitu. Kita dapat mengubah itu semua dengan pikiran kita. Pikiran harus diimbangi dengan rasa percaya gitu. Pikiran dan kepercayaan adalah sebuah kombinasi yang sangat istimewa untuk kita bisa melewati berjuta masalah, berjuta rintangan. Dengan pikiran dan kepercayaan kita dapat menghasilkan berjuta karya. Nah, pikiran, percaya, dan aksi adalah salah satu langkah paling jitu untuk kita bisa melewati semua rintangan yang ada. Jadi semua berawal dari pikiran kita. Semua berawal dari keyakinan kita bahwa kita percaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah berdampak pada hari-hari kita berikutnya. Dan terpenting adalah dalam kita menghadapi sesuatu yang akan datang, kita tidak perlu berpikir satu langkah dari hari ini. Kita cukup menyiapkan hari ini dan mengusahakan apa yang terbaik. Karena apa yang kita tanam hari ini bakal kita tuai di masa depan gitu kan. Dan juga masa depan itu tidak untuk ditakuti dan tidak untuk dikhawatirkan. Karena semua sudah tercatat dengan rapi, tersusun dengan rapi, tertulis dengan rapi apa yang akan terjadi di masa depan. Today is tomorrow you were afraid of yesterday. Hari ini adalah hari yang kamu takuti di hari ini adalah hari esok yang kamu takuti hari kemarin. Artinya ketika kita sudah sampai di hari ini, artinya kita sudah melewati rasa takut yang kita takuti di kemarin. Artinya kan kita sudah bisa kok menyelesaikan semuanya, bisa kok melewati ketidakyakinan itu. Artinya kenapa kita harus takut untuk menghadapi hari esok lagi? Lakukan saja, percaya dan yakin bahwa semua bakal kita capai, dekat atau jauh, cepat lambat semua akan didapatkan. Dan jangan lupa untuk membuat semua impian-impian itu di dalam sebuah kertas yang dapat kita baca, kita dapat ingat, dan dapat kita selalu doakan setiap harinya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa benar-benar terbawa ke diri kita pribadi. Dalam melakukan aktivitas kita juga terbawa dengan impian-impian itu. Dan paling penting adalah jangan lupa untuk selalu yakin kepada Yang Maha Kuasa bahwa semua itu sudah ada waktunya dan hal terbaik akan datang pada waktu yang terbaik gitu. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bang Dani. Semoga obrolan kita kali ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang menonton. Dan stop tiduran dan scrolling TikTok aja ya teman-teman. Nah, sekian episode Aminal Talk kali ini. Nantikan episode selanjutnya di sosial media BMKM FP Unan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.